Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang stratifikasi dan mobilitas sosial. Perkenalkan, saya Nadila Purnamasari dengan NIM 230050088. Dan saya Deha Mutrisa Ervita dengan NIM 23005140. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang stratifikasi, yaitu pengertian. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penempatan pada individu atau kelompok dalam masyarakat pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Selanjutnya ada perkembangan stratifikasi sosial. Perkembangan secara tegas antara kelas sosial dan status sosial antara lain ditemukan Max Weber dengan mengajukan konsep tentang kelas sosial, status sosial, dan partai. Selanjutnya ada terjadinya stratifikasi sosial, yaitu ada terbagi menjadi A. Sistem lapisan yang berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. B. Sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Selanjutnya ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mempunyai dua sifat, yaitu bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Lalu ada dilema stratifikasi sosial masyarakat. Sistem kasta seperti apartheid memiliki efek yang sudah diputuskan karena mereka memastikan bahwa kesempatan hidup ditentukan oleh karakteristik di luar orang-orang yang tidak memiliki kendali. Sistem kelas meskipun bukan model kesetaraan, tetapi menjadikan masyarakat bertingkat-tingkat pada basis usaha individu. Stratifikasi selanjutnya ada stratifikasi sosial berdasarkan agama. Religius dan afiliasi menjadi cara untuk menegaskan keyakinan dan mobilisasi anggota grup untuk memegang teguh keyakinan mereka, terutama jika mereka terancam. Agama kemudian dapat menyatukan sebuah komunitas penyembah begitu kuat bahwa mereka akan bersedia untuk membinasakan orang-orang yang tidak terbagi pandangan mereka. Selanjutnya, stratifikasi sosial akibat globalisasi. Paradigma baru menyebabkan perubahan untuk melihat dunia dalam cahaya yang sama sekali baru dan bertanya-tanya bagaimana mereka sebisa mungkin telah mengambil paradigma lama secara serius. Ketika paradigma berubah, dunia itu sendiri berubah dengan mereka. Kedua, mobilitas sosial. A. Bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas horizontal. Menurut Sukanto 1990, mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya. 2. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ialah perpindahan orang yang dari golongan yang lebih tinggi atau rendah turun naik dalam masyarakat yang berbeda dengan sebelumnya. Sistem mobilitas sosial. Terdapat perbedaan sistem mobilitas sosial pada masyarakat, yaitu antara sistem mobilitas terbuka dan sistem mobilitas tertutup. C. Cara untuk melakukan mobilitas sosial. Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas dapat melalui 1. Perubahan standar hidup, 2. Perubahan tempat tinggal, 3. Perubahan tingkah laku. D. Dampak mobilitas sosial. Dampak negatifnya yaitu timbulnya konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan pelaksanaannya. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.